warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana kita akan menguji daya tahan listrik dari beberapa larutan. Ada 3 larutan. Yang pertama larutan garam, larutan cuka, sama larutan gula. Ikuti visualnya. Bye. Alat yang digunakan ada 2 kabel warna merah dan warna hitam, ada baterai, ada lampu kecil, ada 2 batang karbon sebagai tembaga, ada batang pengaduk, dan sudip ini untuk mengambil larutan dan melarutkan larutan. Terus ada gelas kimia sebagai wadah sampel. Adapun bahan yang digunakan menggunakan 3 bahan, yaitu larutan cuka, larutan garam, sama larutan gula. Langkah pertama, kita merakit alat uji sederhana. Pertama, ada kabel hitam, kita sambungkan pada tembaga dan sambungkan juga pada baterai. Sudah disambung. Selanjutnya kabel warna merah juga disambungkan dengan tembaga dan disambungkan pada lampu. Di sisi satunya lampu, sisi satu lagi lampunya disambungkan ke baterai. Setelah rangkaian selesai, pastikan lampu dapat menyala ketika kedua elektroda saling bersentuhan, seperti ini. Selanjutnya kita uji pada larutan cuka. Celupkan kedua batang karbon ke dalam larutan, kemudian amati nyala lampu dan gelembung yang terbentuk. Pada larutan cuka, lampu tidak menyala, tetapi terlihat sedikit gelembung di sekitar elektroda. Teman-teman bisa melihat di video, hal ini terjadi karena cuka hanya terionisasi sebagian di dalam air, sehingga menghasilkan sedikit ion. Jumlah ion yang sedikit menyebabkan arus listrik yang mengalir sangat lemah. Oleh karena itu, larutan cuka termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, kita akan menguji pada larutan gula. Pada larutan gula, lampu tidak menyala dan tidak terbentuk gelembung. Hal ini karena gula tidak terurai menjadi ion-ion di dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Berikutnya, kita akan menguji pada larutan garam. Di sini bisa terlihat ketika dicelupkan kedua elektroda, lampu listrik langsung menyala dan terbentuknya gelembung-gelembung ion. Hal ini karena NaCl terionisasi sempurna menjadi ion natrium dan ion klorida di dalam air. Banyaknya ion yang bergerak bebas menyebabkan arus listrik dapat mengalir dengan baik sehingga lampu menyala terang. Gelembung yang terbentuk merupakan hasil reaksi elektrolisis yang terjadi pada elektroda. Oleh karena itu, larutan NaCl termasuk larutan elektrolit kuat. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa larutan gula merupakan non-elektrolit, larutan cuka merupakan elektrolit lemah, dan larutan NaCl merupakan elektrolit kuat. Semakin banyak ion yang terdapat dalam larutan, semakin baik kemampuan larutan tersebut dalam menghantarkan arus listrik.